Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas tentang teori perdagangan internasional modern. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari teori klasik, di mana teori ini berbasis negara, negara akan maju jika, negara akan kaya jika. Nah sekarang kita akan bahas teori modern, di mana teori ini berbasis perusahaan. Jadi teori modern ini muncul, jadi setelah Perang Dunia Kedua, para peneliti khususnya di bidang perdagangan internasional itu mulai mengalihkan fokus mereka dari negara ke perusahaan. Karena mereka merasa bahwa semakin pentingnya peran MNC atau multinational company dalam perdagangan internasional. Kemudian, kenapa teori ini bisa muncul? Karena ketidakmampuan teori berbasis negara atau teori klasik untuk menjelaskan eksistensi perdagangan intra-industri. Apa itu perdagangan intra-industri akan saya bahas lebih lanjut nanti. Jadi biar pembahasannya nggak berulang-ulang, ya, saya akan bahas nanti. Jadi kira-kira ada 4 teori yang akan kita bahas, yaitu teori siklus hidup produk, teori kesamaan negara, teori perdagangan baru, dan teori keunggulan kompetitif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas siklus hidup produk, teori siklus hidup produk. Jadi kalian sudah dapatkan di mata kuliah pemasaran ya tentang teori siklus hidup produk, yaitu product life cycle, di mana dimulai dari pengenalan, kemudian pertumbuhan, mature, kemudian decline. Ya, tapi bukan ini yang mau kita bahas. Ini adalah siklus hidup produk benar, tapi yang akan kita bahas adalah teori siklus hidup produk internasional. Jadi teori siklus hidup produk itu dimodifikasi oleh Raymond Vernon dari Harvard Business School sehingga menjadi teori baru, yaitu teori siklus hidup produk internasional. Jadi menurut si Raymond, siklus hidup produk internasional itu ada 3 tahap, yaitu tahap produk baru, tahap pendewasaan produk, dan tahap produk terstandarisasi. Ini adalah tahap-tahapannya ya, berbeda dengan siklus hidup produk yang sudah kalian pelajari di mata kuliah pemasaran. Jadi ini teori ini fokusnya pada perdagangan internasional. Oke, kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama adalah tahap produk baru. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi perusahaan pada tahap ini? Ya, bagaimana kondisi pasar pada tahap ini? Jadi pada tahap ini itu adalah tahap di mana perusahaan itu mengembangkan dan memperkenalkan produk yang akan mereka jual. Nah, jadi karena pada tahap ini mereka akan memperkenalkan, otomatis iklan-iklan akan kalian dapati banyak di beberapa media karena mereka ingin kalian tahu, oke, ini ada produk kita, jadi akan kalian temukan banyak iklan. Kemudian mungkin pada tahap ini perusahaan akan memberikan banyak cashback, ya. Itu adalah tahap produk baru ketika perusahaan itu memperkenalkan produk yang mereka jual. Kemudian pada tahap ini perusahaan tuh masih memiliki keraguan akan profitabilitas dari produk yang mereka produksi. Jadi hal yang wajar ketika produk itu baru launching dan perusahaan masih punya keraguan. Kira-kira produk ini itu profitable apa enggak ya? Kira-kira profitable-nya itu continue apa enggak ya? Itu adalah keraguan yang biasa dimiliki oleh perusahaan pada tahap produk baru. Kemudian pada tahap ini, itu produksi biasanya masih dilakukan di negara asal, di negara di mana dilakukan riset pertama kali terhadap produk tersebut. Jadi katakanlah saya punya produk, saya lakukan riset, saya tinggal di Surabaya, saya lakukan riset di sana, sehingga otomatis saya akan produksi pertama kali di Surabaya. Baru setelah itu kalau saya punya cabang, saya akan produksi di cabang lain, entah itu di kota lain atau bagaimana. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi produksi masih dilakukan di negara asal. Kemudian pada tahap ini, pasar yang dilayani itu masih pasar domestik. Jadi penjualan ekspor itu sangat terbatas atau mungkin beberapa kasus sama sekali tidak dilakukan penjualan ekspor. Kemudian survei kepuasan konsumen itu masih gencar-gencarnya dilakukan. Ya karena tadi itu, karena perusahaan masih punya keraguan atas profitable market, jadi mereka melakukan survei kepuasan konsumen agar perusahaan tahu
sebenarnya konsumen ini butuh nggak sih produk kita? Sebenarnya konsumen ini mau nggak sih melakukan pembelian ulang? Sebenarnya konsumen ini dia mau nggak sih merekomendasikan produk kita ke orang lain? Itu adalah eh, apa saja yang terjadi pada tahap produk baru. Jadi di sini saya akan angkat kasus dari Apple. Jadi ini adalah logo Apple pertama kali mereka berdiri. Kita tahu bahwa Apple itu berdiri pada April Mop tahun 1976. Didirikan oleh tiga sekawan, yaitu Steve Jobs, kemudian Steve Wozniak, dan yang tengah ini saya sering lupa namanya ini, dan Ronald. Oke, ini adalah tiga pendiri dari Apple. Kalau kalian suka baca buku-buku sejarah tentang tokoh-tokoh dunia yang sukses, kalian pasti akan baca bahwa mereka ini memulai karirnya, memulai bisnisnya di sebuah garasi. Ya. Jadi mereka merakit, kemudian melakukan riset di garasi ini. Jadi ini adalah garasi dari Steve Jobs. Nah, padahal si Steve Wozniak itu sudah pernah mengklarifikasi bahwa cerita itu bohong, cerita itu nggak benar, gitu ya. Jadi sebenarnya ya mereka itu punya ruangan sendiri di rumah Steve Jobs untuk melakukan perakitan, melakukan riset itu ada sendiri ruangannya. Dan biasanya garasi ini hanya digunakan untuk tes akhir. Jadi katakanlah mereka mau berangkat demonstrasi, mereka mau berangkat ke pameran, otomatis kan ada keraguan, ada ketakutan. Nah, kira-kira barang yang kita bawa ini normal apa enggak, error apa enggak. Jadi ketika mereka akan berangkat ada di garasi, mereka melakukan pengujian akhir. Jadi dicek, oh nyalanya normal, keyboardnya normal, semuanya normal. Baru mereka ketika mereka sudah hilang keraguannya, mereka berangkat untuk mendemonstrasikan produk mereka. Jadi cerita bahwa dimulai dari garasi itu adalah cerita yang tidak benar. Jadi kenapa di buku-buku referensi, beberapa referensi itu dikatakan produksi garasi? Karena kecenderungannya adalah orang-orang si pembaca itu lebih suka cerita yang dramatis. Jadi memang kalau ceritanya itu dimulai dari sebuah garasi itu akan lebih memotivasi para pembaca agar mereka juga termotivasi untuk melakukan sebuah bisnis. Jadi penjualan pertama mereka yaitu sebanyak 50 unit itu dipesan oleh salah satu toko komputer lokal yang ada di California. Kemudian mereka itu juga sempat hampir bangkrut ya. Tapi untungnya lingkungan domestik mereka itu sangat mendukung karena kita tahu bahwa di California itu termasuk pusat elektronik yang cukup besar. Jadi di sana itu tenaga ahli khususnya di bidang elektronik itu mudah untuk ditemui. Kemudian untuk pencarian spare part, komponen-komponen itu juga mudah untuk didapatkan. Dan yang paling penting orang-orang yang mau berinvestasi di teknologi itu juga mudah untuk didapatkan di sana. Sehingga lingkungannya itu mendukung. Jadi pada awal mereka berdiri, mereka nggak menghasilkan apa-apa. Mungkin bisa dibilang minus karena mereka berangkat dari pameran ke pameran untuk melakukan demonstrasi. Dan 2 tahun setelah mereka berdiri, itu mereka mampu menghasilkan 7,8 juta dolar. Dan pada tahun 2012 mereka sudah bisa menghasilkan 156 miliar dolar. Angka yang berbeda jauh dari 1978. Kemudian tahap berikutnya dari siklus hidup produk internasional adalah tahap pendewasaan produk. Jadi pada tahap ini, konsumen tuh semakin memahami atau semakin tahu value dari produk kita. Di istilahnya produk kita sudah terkenal nih, ya. Mereka juga sudah mulai mengenal brand kita. Jadi brand awareness-nya itu sudah mulai melekat di konsumen. Jadi konsumen tahu produk kita. Jadi katakanlah kita sebutkan satu merek komputer. Ketika kalian menyebutkan Apple, berarti Apple itu punya brand yang cukup kuat. Karena ketika orang memikirkan komputer, brand yang pertama muncul di otak mereka adalah Apple. Artinya Apple punya brand yang cukup kuat. Kemudian pada tahap ini, karena konsumen sudah mulai mengenal produk kita, mereka tahu value dari produk kita, otomatis kalau konsumen itu puas, dia akan rekomendasikan produk kita ke orang lain. Akhirnya penjualan dari perusahaan tuh
akan mulai meningkat pada tahap pendewasaan produk. Kemudian karena permintaannya semakin banyak, otomatis perusahaan ini harus mengimbangi permintaan pasar. Mereka akan mendirikan pabrik-pabrik baru agar kuantitas produksinya bisa mengimbangi permintaan dari pasar. Kemudian di tahap ini, kompetitor domestik itu sudah mulai muncul. Bahkan di beberapa kasus, kompetitor asing juga sudah mulai muncul. Itu terjadi pada tahap pendewasaan produk. Ya seperti gula dan semut ya. Di mana ada gula ada semut, di mana ada usaha yang sukses, di mana ada produk-produk yang sukses dijual, pasti akan ada kompetitor-kompetitor yang muncul. Jadi kita tahu Apple sudah mulai merubah logonya, mungkin agar lebih mudah diingat oleh konsumen. Jadi pada tahun 1977 dia mulai launching Apple versi 2, Apple II ya. Karena penjualannya semakin banyak, permintaannya semakin besar, akhirnya dia mendirikan pabrik baru di Texas. Jadi pada tahun itu ada 2 pabrik, yaitu di California dan di Texas. 3 tahun mereka berdiri, mereka mampu menjual sebanyak 130.000 unit. Tentunya ini angka yang cukup besar karena pada saat itu komputer ini masih rakitan tangan ya. Jadi kalau sekarang mungkin pabrik-pabrik komputer itu 70% by mesin, 30% rakitan tangan. Tapi kalau dulu mungkin kebalikannya. Jadi 30%-nya mesin, 70%-nya rakitan tangan. Atau mungkin 90% rakitan tangan. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap produk terstandarisasi. Jadi pada tahap ini, pasar itu mulai stabil. Jadi perusahaan mulai bisa mengimbangi permintaan, artinya permintaan dan penawaran itu sudah mencapai equilibrium ya. Jadi itu adalah kondisi pasar stabil, berapa permintaannya bisa dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian produknya itu sudah mulai terstandarisasi. Nah, sebagai contoh katakanlah helm ya. Helm itu awal muncul ya sudah jual helm gitu aja. Hanya lama-kelamaan ternyata helm itu harus ber-SNI seperti itu ya. Kemudian produk menjadi seperti komoditas, artinya produk itu banyak dicari oleh orang, banyak yang menjual, banyak yang memproduksi. Kemudian perusahaan itu ditekan untuk menurunkan biaya. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa perusahaan itu ditekan, dia bukan sukarela. Kenapa? Karena kompetitor sudah mulai muncul. Akhirnya mau tidak mau perusahaan itu harus menurunkan biaya agar HPP-nya rendah dan dia bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Nah, karena perusahaan itu ditekan untuk menurunkan biaya, otomatis produksinya mau tidak mau harus dialihkan ke negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Makanya nggak heran kalau beberapa perusahaan-perusahaan besar itu mendirikan pabrik baru di beberapa negara lain di luar negara asal mereka. Kenapa? Karena mereka mencari negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Sehingga beberapa kasus perusahaan itu justru menjadi importir bersih. Artinya di negara asal mereka sudah sama sekali tidak dilakukan kegiatan produksi. Produksi 100% dilakukan di luar. Katakanlah di Cina, ya. Produksi 100% dilakukan di sana. Kemudian ketika akan ada penjualan di dalam negeri, produk itu diimpor ke negara asal mereka. Jadi fungsi dari pemberian merek, brand, dan fungsi dari pemasaran itu masih terjadi di negara asal. Sedangkan produksinya dilakukan di negara lain yang biayanya lebih rendah. Nah, seperti contohnya Apple itu. Apple dia pabriknya berada di Cina. Ya. Tujuannya apa? Karena di sana biaya tenaga kerjanya rendah. Seandainya Apple, karena dulu kan pernah didemo oleh warga lokal, kenapa Apple mendirikan pabrik di negara Cina? Kenapa nggak di negara asal mereka? Karena kan justru itu akan merugikan beberapa warga lokal. Harusnya mereka punya pekerjaan, harusnya ada lowongan pekerjaan, nggak ada karena pabriknya didirikan di luar. Seandainya Apple itu idealisnya cukup tinggi gitu ya, katakanlah mereka dirikan pabrik di negara asal,
mungkin harga Apple itu bisa 3 kali lipat lebih besar daripada harga yang sekarang. Jadi katakanlah Apple harganya 10 juta gitu ya. Jadi kalau dia dirikan pabrik di negara asal bisa jadi harganya itu 30 juta. Karena biaya tenaga kerjanya lebih tinggi dibandingkan dia mendirikan pabrik di Cina. Teori yang berikutnya adalah teori kesamaan negara yang dipopulerkan oleh Linder. Linder ini adalah salah satu pakar ekonomi dari Swedia. Jadi Linder ini berbicara tentang perdagangan interindustri dan perdagangan intraindustri. Jadi pada teori perdagangan klasik itu sudah dijelaskan, klasik ini mampu menjelaskan perdagangan interindustri. Jadi perdagangan interindustri ini adalah perdagangan antara dua negara di mana produk yang dipertukarkan adalah produk yang berbeda, barang yang berbeda. Di teori klasik itu sudah dijelaskan, tapi teori klasik itu tidak bisa menjelaskan perdagangan intraindustri. Apa itu? Jadi perdagangan intraindustri itu adalah perdagangan antar negara di mana barangnya itu adalah barang yang sama. Jadi ternyata perdagangan itu bukan hanya terjadi barang yang berbeda, tapi juga terjadi pada barang yang sama. Contohnya, Jepang punya mobil Toyota. Dia ekspor mobil ini ke Jerman. Jerman punya mobil BMW. Dia ekspor mobil ini ke Jepang. Artinya Jepang itu punya mobil, Jerman juga punya mobil, tapi mereka tetap terjadi perdagangan intra-industri. Katakanlah kita Indonesia, kita bisa produksi pakaian, ya. Kita juga lakukan ekspor pakaian karena produksi kita besar, tapi di sisi lain kita juga melakukan impor pakaian. Itu adalah perdagangan intra-industri. Linder itu menjelaskan bahwa perdagangan intra-industri itu berkontribusi sebesar 40% dari perdagangan internasional. Artinya cukup besar. 60%-nya adalah perdagangan interindustri. Ya. Jadi si Linder itu dia lebih menekankan teorinya menjelaskan produk-produk barang-barang terstandarisasi. Jadi barang-barang yang mudah dibedakan, yang bisa kita lihat perbedaannya dari brandnya, dari kualitas produknya. Jadi dia menjelaskan bahwa perdagangan internasional barang terdiferensiasi itu terjadi karena pertama, adanya kesamaan preferensi konsumen baik di negara asal maupun negara tujuan. Jadi kalau negara asal dan negara tujuan punya preferensi konsumen yang sama, itu akan bisa terjadi perdagangan internasional. Dan alasan yang kedua adalah adanya kondisi ekonomi yang sama. Jadi katakanlah preferensi konsumennya sama nih. Tapi ternyata kondisi ekonominya berbeda jauh. Pendapatan per kapitanya itu berbeda jauh antara negara asal dan negara tujuan. Itu akan sulit terjadi perdagangan internasional. Jadi harusnya preferensinya sama dan kondisi ekonominya juga tidak beda jauh. Itu bisa terjadi perdagangan internasional. Nah, Linder itu mengatakan bahwa pasar asing yang paling menjanjikan adalah di negara di mana preferensi konsumennya menyerupai pasar domestik mereka sendiri. Teori selanjutnya adalah teori perdagangan baru yang dipopulerkan oleh Kelvin Leicester, Paul Krugman, dan Elhanan si manusia penolong. Ya, Hatman ya. Jadi ada Krugman, ada Hatman. Saya jadi ingat Spiderman, Batman gitu ya, karena nama mereka identik. Jadi teori perdagangan baru itu berusaha untuk memperluas analisis dari teorinya Linder dengan menggabungkan atau dengan memasukkan skala ekonomi pada perdagangan barang terdiferensiasi. Buat kalian yang lupa apa itu skala ekonomi adalah kondisi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah produk itu menurun seiring peningkatan kuantitas produk. Jadi pada teori ini diharapkan perusahaan-perusahaan itu mampu mencapai skala ekonomi sehingga mereka bisa memiliki keunggulan kompetitif. Dan diharapkan keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi bagaimana cara perusahaan agar mereka memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Jadi pertama, caranya adalah mereka harus memiliki HKI, hak kekayaan intelektual,
Jadi kalau kalian punya barang yang ingin go internasional, kalian ingin masuk dalam pasar internasional, kalian bisa mendaftarkan HKI kalian ke WIPO, World Intellectual Property Organization. Jadi ini adalah salah satu badan yang dibentuk oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya adalah untuk menjamin produk-produk kalian itu terjaga HKI-nya, hak kekayaan intelektual. Kemudian, keunggulan kompetitif berkelanjutan itu bisa dimiliki oleh perusahaan jika mereka berinvestasi dalam R&D, dalam Research and Development. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Apple misalnya gitu ya, mungkin di awal mereka itu melakukan investasi hanya nggak terlalu besar gitu ya, nggak sampai 1 juta dolar. Kemudian kalau kita lihat sekarang, mungkin investasi yang mereka lakukan dalam untuk produk mereka itu bisa mencapai miliaran dolar. Kenapa? Karena penting, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah teknologi. Penting bagi mereka untuk investasi dalam R&D. Untuk menjamin apa? Untuk menjamin produk mereka itu tetap terdepan. Teknologi yang mereka tawarkan itu tetap yang terbaru, terdepan, sehingga tidak kalah dengan kompetitor. Bahkan beberapa pemain baru itu biasanya takut untuk masuk ke dalam suatu industri karena alasan ini. Karena mereka nggak mampu untuk mengimbangi biaya R&D dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Katakanlah R&D-nya 13 miliar dolar gitu ya. Pemain baru ragu untuk masuk ke pasar tersebut, industri tersebut. Mereka bisa jadi akan kalah dengan pemain-pemain yang sudah besar. Kemudian keunggulan kompetitif berkelanjutan bisa didapatkan dengan mencapai ekonomi scope. Jadi ekonomi scope ini sedikit berbeda dengan skala ekonomi. Kalau skala ekonomi itu sebuah produk, jadi satu produk. Kalau ekonomi scope, biaya rata-rata itu menurun seiring pertambahan kuantitas beberapa produk. Jadi perusahaan itu punya beberapa produk, beberapa jenis, yang mungkin dikhususkan untuk beberapa segmen yang berbeda, jadi biaya rata-ratanya menurun seiring pertambahan kuantitas produksi beberapa produk tersebut. Jadi kalau perusahaan bisa mencapai ekonomi scope, dia akan punya keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah mengeksploitasi kurva pengalaman. Jadi untuk beberapa jenis produk, semakin berpengalaman perusahaan, konsumen akan semakin percaya bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi barangnya lebih baik daripada perusahaan yang lain. Makanya kadang ada beberapa perusahaan yang mencantumkan misalnya berdiri sejak tahun berapa gitu ya. Jadi mereka berusaha mengeksploitasi pengalaman mereka. Seperti Harddisk Seagate gitu ya. Kalau kalian buka websitenya, kalian lihat iklan-iklannya, pasti di sana disampaikan bahwa mereka sudah berpengalaman selama 40 tahun lebih dalam memproduksi harddisk Seagate. Kemudian teori yang terakhir adalah teori keunggulan kompetitif nasional yang dipopulerkan oleh Michael Porter dari Harvard Business School. Porter itu mengatakan bahwa keberhasilan perdagangan internasional itu bergantung pada interaksi antara negara dan perusahaan. Jadi negara dan perusahaan itu harus saling mendukung sehingga mereka bisa berhasil dalam perdagangan internasional. Jadi dia menjelaskan bahwa keberhasilan perdagangan internasional akan terjadi jika pertama dilihat dari faktor kondisi, faktor produksi, yaitu mengenai tenaga kerja, modal, sumber daya alam, tingkat pendidikan, kualitas infrastruktur. Jadi semua ini itu harus dalam kondisi yang baik. Jadi tenaga kerjanya, modalnya, sumber dayanya itu harus dalam kondisi yang baik sehingga perusahaan nantinya bisa bersaing dengan maksimal di pasar internasional. Tentunya semua ini harus ada kontribusi dari negara. Bagaimana negara bisa menjamin tenaga kerja yang baik, bagaimana negara bisa menjamin tingkat pendidikan yang baik. Seperti di Indonesia, tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun, contohnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi permintaan.
Kondisi permintaan itu terkait dengan konsumen domestik. Jadi katakanlah konsumen domestik itu punya jumlah yang cukup besar, konsumen domestik itu punya daya beli yang bagus. Nah, nantinya pasti perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan produknya untuk semakin inovatif lagi, ya, karena konsumennya besar, daya belinya juga mendukung untuk membeli produk mereka. Nah, kalau produknya sudah produk inovatif yang sudah dikembangkan, jadi versinya bukan versi awal lagi, bisa jadi sudah versi keberapa, karena konsumennya ada, punya daya beli juga. Akhirnya ketika produk ini dibawa ke pasar internasional, produk ini bukan produk uji coba. Jadi produk ini sudah produk hasil dari sekian kali revisi. Kemudian selanjutnya adalah terkait industri terkait dan industri pendukung. Jadi kalau perusahaan pasti punya yang namanya supplier ya. Jadi kompetisi antar supplier itu juga akan menguntungkan sebuah perusahaan di pasar internasional. Jadi katakanlah di suatu negara itu kompetisi dari suppliernya itu cukup ketat, akhirnya mau tidak mau supplier itu akan bersaing baik dari hal kualitasnya, kualitas bahan bakunya, karena ini supplier ya, dibutuhkan oleh perusahaan, dan juga kualitas dari harganya. Jadi karena mereka bersaing, otomatis kualitas barang dan kualitas dan harganya itu bersaing, harganya murah, berarti kualitasnya bagus. Nah, ini akan menguntungkan perusahaan untuk terjun di pasar internasional. Artinya mereka bisa menekan HPP dan mereka juga bisa memberikan kualitas yang terbaik. Jadi katakanlah contohnya saya kemarin contohkan Hollywood ya. Kita tahu di sana ada banyak sekali sutradara, ada banyak sekali pemain, ada banyak sekali para animator, kemudian para apa namanya istilahnya ya, yang membuat ahli dalam penghancuran, karena film-filmnya kan ada film-film yang menghancurkan, misalnya gedung hancur gitu ya. Karena ada banyak ahli, ada banyak supplier yang dibutuhkan dalam produksi sebuah film, akhirnya mereka akan bersaing untuk menjadi apa? Menjadi sutradara terbaik, untuk menjadi animator terbaik, dan lain-lain. Itu sangat mendukung untuk sebuah perusahaan mampu berhasil dalam perdagangan internasional. Ini saya minta maaf kok suara saya agak ini ya, karena saya habis batuk. Kemudian selanjutnya terkait strategi struktur persaingan perusahaan. Jadi katakanlah di suatu negara, lingkungan domestik, itu terdapat persaingan perusahaan, artinya dia punya kompetitor yang cukup banyak di suatu perusahaan, di suatu negara, artinya mau tidak mau mereka harus bersaing dengan para kompetitor. Mereka akan terbiasa untuk membuat strategi agar bagaimana cara mereka mampu bertahan di negara tersebut dan bagaimana cara mereka agar menjadi pemimpin pasar di negara tersebut. Nah, karena mereka sudah terbiasa menghadapi kompetitor, mereka sudah terbiasa untuk menyusun strategi, akhirnya perusahaan ini ketika mereka dikeluarkan dari kandangnya, mereka masuk ke pasar internasional, mereka akan lebih kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang di negara asalnya dia kompetitornya sedikit. Kita tahu bahwa kalau suatu negara ada perusahaan kompetitornya sedikit, dia akan cenderung inovasinya itu lambat dibandingkan negara-negara yang kompetitornya banyak gitu ya. Inovasinya lambat, dia cenderung memonopoli pasar, harganya suka-suka dia gitu ya. Beda dengan negara-negara yang perusahaannya itu punya kompetitor yang banyak, dia akan lebih kuat ya, lebih terlatih. Jadi ketika masuk ke pasar internasional, dia akan mampu bersaing. Porter itu mengatakan bahwa negara memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan atau bisa jadi merugikan untuk perusahaan bisa bersaing secara internasional. Jadi materi yang saya sampaikan tadi bisa kalian baca di bukunya Griffin. Jadi untuk materi kali ini saya sama sekali nggak buka bukunya Ball, karena menurut saya di buku Griffin ini sudah cukup lengkap materinya, jadi saya nggak buka buku Ball. Kemudian untuk tugas kalian, jadi ada tugas ya, silakan kalian cari, karena teori sekarang udah banyak ya Pak, baik teori yang disampaikan oleh
praktisi-praktisi domestik di negara kita maupun oleh para pakar-pakar di luar ya. Kalian coba cari teori modern khususnya perdagangan internasional, kalian cari, kemudian kalian tulis di Microsoft Word, minimal itu 1 lembar kertas A4, marginnya 3 ya, semuanya 3. Kalian tulis minimal 1 lembar, kalian tulis siapa, teori ini dipopulerkan oleh siapa. Kalau dia punya buku, bukunya apa ya. Atau kalian lihat di YouTube-nya dia, linknya apa gitu ya. Tolong sampaikan. Entah kalian mau ambil teori dari pakar dalam boleh, pakar luar juga boleh. Contohnya misalnya ada salah satu pakar yang memperkenalkan teori revolusi pemasaran. Nah, ini yang tahu, yang pernah baca bukunya pasti tahu nih. Ini teorinya siapa, yang dipopulerkan oleh siapa. Kalian cari satu saja, cukup satu. Siapa namanya, siapa pakarnya, bukunya apa kalau dia buku, websitenya apa kalau dia website, YouTube-nya apa kalau dia YouTube, kasih linknya, kalian jelaskan minimal 1 lembar. Pak, saya jelaskan nggak sampai 1 lembar. Ya udah, tambahin aja argumen kalian sehingga sampai minimal 1 lembar. Dikumpulkan seperti biasa, maksimal H+3 setelah hari perkuliahan. Sekian materi kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.